Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga malam hari ini kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kita akan masuki ibadah pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 2. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang dapat kami rasakan, khususnya dalam satu minggu ini. Hingga sampai malam ini, kami tetap dapat merasakan kasih setiamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa adalah bagian penting di dalam kehidupan orang percaya. Sebab doa adalah nafas iman. Doa itulah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya di dalam menghadapi setiap hal di dalam hidup ini. Baik suka, duka, sakit, sehat, atau apapun itu. Dengan doa kita mau menyatakan betapa bergantungnya kita kepada kasih setia Tuhan. Betapa yakin dan percayanya kita ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya bahwa tempat kita mengadu itu tidak salah. Tempat kita mengadu adalah tempat yang benar. Sebab Tuhan kita itu, Dia tahu apa kita, Dia tahu bagaimana kita, dan Dia sungguh tahu
apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Dan Dia juga tahu waktu yang mana yang tepat untuk memberikan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini jelas mau diajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam doa-doa kita, mungkin semua doa kita itu tidak selalu dijawab oleh Tuhan secepat atau sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Hanya satu keyakinan di dalam kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, Dia akan menjawab tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan hanya menginginkan kita bertekun di dalam doa. Jangan ketika kita tidak mendapat jawaban doa kita, kita berputus asa lalu meninggalkan doa-doa kita. Tapi firman Tuhan malam ini sungguh mengajarkan, mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Artinya bahwa sesungguhnya ketika kita tekun di dalam doa, kita tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, maka kita akan mendapat jawaban doa kita. Yang sesungguhnya kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab. Hanya satu yang pasti, jawaban Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah merancangkan hal jahat. Dia tidak pernah merancangkan keburukan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi Dia selalu merancangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kita. Digambarkan dalam firman ini tidak ada seorang bapa yang mau memberikan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada seorang bapa yang memberikan ular ketika anaknya minta ikan. Atau tidak ada seorang bapa yang memberi kalajengking ketika anaknya minta telur. Seorang bapa selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Demikianlah Bapa kita di sorga. Dia jauh lebih mengenal kita. Dia jauh lebih tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan. Maka Dia akan memberikannya. Yakin, percaya, datanglah kepadanya tanpa takut, tanpa ragu. Dan jangan pernah khawatir. Ketika kita berdoa di dalam kerendahan hati, di dalam keyakinan penuh kepada Tuhan, maka kita akan mendapat jawaban yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan sukacita bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu ini semakin menguatkan kami agar kami tekun di dalam doa, dalam berbagai persoalan hidup, dalam segala rencana rancangan. Kami mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kami. Karena itu Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus terus membimbing kami agar kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau mencari Tuhan, kami mau meminta kepada Tuhan, sehingga apa yang kami rindukan tepat pada waktunya, seturut dengan kehendak-Mu, maka akan Kau berikan kepada kami. Sepanjang malam ini Bapa, di saat kami hendak beristirahat, Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu yang menjagai kami. Besok dengan kasih-Mu bangunkan kami dalam keadaan sehat, dan ingatkan esok kami melangkah ke bait-Mu yang kudus, sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau lewat pujian, lewat doa, dan lewat firman-Mu yang akan diberitakan di dalam bait-Mu. Buat jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan memberi kesembuhan dalam pergumulan beban berat, Engkau yang menguatkan. Kami percaya seluruh jemaat-Mu ada di dalam pemeliharaan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sekedar mengingatkan kita buat ibadah besok, mari
kita sama-sama mengikuti aturan yang sudah diberlakukan. Mari kita datang sesuai dengan jadwal week kita masing-masing. Dengan demikian, kita sudah mematuhi aturan dan protokol kesehatan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.